ada satu suara yang tidak akan pernah kulupa seumur hidup. Suara klik kecil ketika kunci besi berputar di lubang yang selama ini tertutup rapat. Saat itu rumah sedang sunyi, hanya ada detak jam dinding, dan suara napasku sendiri yang terdengar terlalu keras di telingaku. Di ujung lorong, di depan pintu yang sejak aku menikah tidak pernah sekalipun kubolehkan terbuka, aku berdiri sendirian dengan tangan gemetar. Begitu knopnya kutarik pelan dan daun pintu bergerak, bau apek bercampur wangi, kapur barus tua menyergap dari dalam. Dan yang kulihat di balik ambang membuat kakiku langsung kehilangan tenaga. Di sana bukan hanya tumpukan kardus atau barang bekas. Di sana ada dinding penuh foto diriku dan anakku. Map-map tebal dengan namaku tertulis di depannya. Dan berkas yang selama ini tidak pernah sekalipun kulihat di tangan suamiku. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Lila. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang hidup di kota pinggiran bersama suamiku, Randi, dan putri kecil kami, Dinda. Dari luar, hidup kami sering dibilang orang sudah cukup enak. Kami tinggal di sebuah rumah satu lantai dengan halaman kecil di depan. Ada pohon mangga kurus yang belum pernah sekalipun berbuah, dan teras sempit tempat aku biasa menjemur pakaian dan menunggu tukang sayur lewat. Rumah itu, kata Randi, adalah hasil kerja kerasnya. Dari sebelum menikah ditambah bantuan besar dari ibunya, Bu Ratna. Waktu pertama kali aku diajak masuk ke dalam rumah ini setelah menikah, jujur aku langsung jatuh cinta. Ruang tamunya sederhana tapi hangat, dindingnya dicat krem lembut, ada sofa tua yang empuk, karpet tipis yang selalu membuat Dinda betah merangkak ketika ia masih bayi. Di dinding, tersusun rapi foto-foto lama Randi waktu masih kecil, foto Bu Ratna yang tersenyum memeluk 3 anaknya, dan satu foto besar almarhum ayah mereka yang dipajang di atas rak televisi. Di dapur, ada jendela kecil yang menghadap ke gang, tempat cahaya sore masuk, dan membuat panci-panci tua tampak berkilau. Aku masih ingat betul hari ketika Bu Ratna pertama kali menyambutku sebagai menantu di rumah ini. Beliau memelukku erat, aromanya campuran bedak bayi dan minyak telon yang entah kenapa selalu menenangkan. Mulai hari ini juga rumahmu, Nak. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan bilang sama ibu, katanya waktu itu. Bibirnya tersenyum, tapi di matanya ada sesuatu yang tidak bisa langsung kubaca. Seperti ada lelah panjang yang sengaja ia sembunyikan di balik lipatan keriputnya. Di antara semua kehangatan itu, ada satu hal yang sejak awal membuatku bertanya-tanya. Di ujung lorong rumah, di sisi kanan setelah kamar utama dan kamar kecil yang kini dipakai Dinda, ada satu pintu yang cat putihnya sudah mulai mengelupas. Pintu itu selalu tertutup rapat. Pada pegangan pintunya tergantung gembok kecil yang mengkilap, jauh lebih baru daripada kayu kusam di sekitarnya. Pertama kali aku melihat pintu itu, aku kira hanya gudang biasa. Tapi semakin lama aku tinggal di sini, semakin jelas bahwa ruangan itu bukan sekadar gudang. Setiap kali Bu Ratna datang berkunjung, hal pertama yang ia lakukan setelah melepas sandal bukanlah menemuiku di dapur atau menggendong Dinda. Langkahnya justru langsung menuju lorong, berhenti di depan pintu itu. Ia akan memeriksa gemboknya, memegang nyaris penuh dengan telapak tangan, seakan-akan memeriksa apakah sesuatu di balik sana masih terkendali. Kadang bibirnya bergerak pelan, berbisik lirih entah doa atau kalimat apa, lalu baru setelah itu ia berbalik dan menyapaku di dapur. Suatu hari, di awal-awal pernikahan, aku yang belum mengerti apa-apa nekat bertanya. Waktu itu aku sedang mengepel lantai, dan pelku kebetulan berhenti tepat di depan pintu ruangan itu. Bu Ratna baru saja datang, masih mengenakan jilbab warna biru tua dan membawa 2 kantong belanja berisi sayur dan buah. Bu, ini ruangan apa ya? Tanyaku sambil menunjuk pintu di ujung lorong.
Nada suaraku ringan, sekadar basa-basi, tidak bermaksud apa-apa. Reaksi Bu Ratna membuatku kaget. Sekilas wajahnya kaku dan pandangannya berubah tajam. Tapi itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum ia memaksakan senyumnya kembali. Itu cuma gudang, Nak. Banyak barang-barang almarhum bapaknya Randi yang belum sempat ibu sortir. Kotor, berdebu. Tidak usah sering-sering dekat situ, nanti kamu batuk-batuk, jawabnya. Tangannya cepat mengambil pel dari tanganku. Sini, bagian sini biar ibu saja yang pel. Kamu lanjut di dapur. Nada suaranya lembut, tapi ada sesuatu di cara ia menggenggam pel yang membuatku mundur tanpa sadar. Sejak hari itu, setiap kali aku mengepel lorong, aku tidak pernah lagi menyentuh area di depan pintu itu. Entah karena menghormati permintaan Bu Ratna, atau karena ada bagian dari diriku yang diam-diam ikut merasa takut. Beberapa bulan berlalu, dan Bu Ratna semakin sering datang menginap. Alasannya selalu macam-macam. Kadang karena rindu Dinda, kadang karena rumahnya di kampung bocor terkena hujan, kadang karena katanya ia tidak enak badan, dan ingin dekat dengan salah satu anaknya. 2 kakak Randi tinggal di luar kota, sibuk dengan keluarga masing-masing. Jadi otomatis akulah yang paling sering melihat sosok perempuan tua itu mondar-mandir di dalam rumah ini. Hubungan kami, kalau dilihat dari luar, tampak baik-baik saja. Aku memanggilnya ibu, menyajikan teh hangat setiap pagi, mendengarkan ceritanya tentang masa kecil Randi dan kakak-kakaknya. Kadang kami tertawa bersama di dapur ketika mengupas bawang. Kadang kami menangis pelan ketika ia bercerita tentang suaminya, yang dulu keras dan jarang pulang. Ada hari-hari di mana aku benar-benar merasa diperlakukan seperti anak sendiri. Namun di antara semua momen hangat itu, kebiasaan Bu Ratna terhadap satu ruangan itu tidak pernah berubah. Ia tidur di kamar tamu dekat ruang tamu, tapi setiap malam sebelum ia berbaring, ia akan berjalan sampai ujung lorong, berhenti di depan pintu terkunci itu, lalu berdiri beberapa detik. Aku pernah melihatnya dari jauh, tanpa sengaja. Tangan kirinya menyentuh gembok, tangan kanannya memegang dada. Bibirnya bergetar pelan, seolah sedang berbicara pada seseorang yang tidak terlihat. Pernah suatu malam, listrik di rumah sempat padam. Suasana mendadak gelap gulita, hanya tersisa cahaya tipis dari luar yang masuk lewat celah jendela. Dinda yang masih kecil menangis karena takut. Aku menenangkannya dengan memeluknya di ruang tamu. Sementara Randi keluar sebentar, mencari lilin di warung depan gang. Dalam remang-remang itu, aku melihat sosok Bu Ratna berjalan perlahan di lorong, menuju pintu ruangan itu dengan lilin di tangan. Api kecil di ujung lilin menari-nari, membentuk bayangan aneh di dinding. Aku memanggilnya pelan, Bu. Ia tersentak, menoleh, seolah tertangkap basah. Oh Lila, ibu cuma cek pintu. Kalau listrik mati begini, takut gemboknya longgar atau bagaimana? Katanya cepat. Ia tertawa kecil, memadamkan kecanggungan dengan candaan tentang betapa pelupanya ia akhir-akhir ini. Tapi aku tidak bisa melupakan cara matanya memandang pintu itu, campuran antara takut dan sayang. Randi sendiri selalu berusaha meremehkan semua kegelisahanku. Saat suatu kali aku memberanikan diri bercerita padanya di kamar, bahwa aku merasa tidak enak setiap kali lewat depan pintu itu, ia hanya menghela napas. Dari dulu ibu memang begitu, Lil. Terlalu banyak kenangan sama bapak di ruangan itu. Mungkin ada barang-barang yang belum siap ibu buang. Kamu tahu sendiri, ibu gampang sekali terbawa perasaan. Kenangan seperti apa sampai dikunci rapat begitu? Tanyaku. Randi mengangkat bahu, lalu mengubah topik pembicaraan ke hal lain. Sejak saat itu, aku belajar menyimpan sendiri rasa tidak enak yang sesekali muncul di dadaku setiap kali melewati pintu itu, terutama kalau malam sudah larut dan rumah menjadi sangat sepi. Namun seaneh-anehnya, ruangan di ujung lorong itu, aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari aku sendiri yang akan memutar kuncinya. Bukan karena rasa penasaran semata,
tapi karena sebuah pesan yang dititipkan di antara detik-detik lemah ibu mertua di rumah sakit. Pesan yang membuatku mengerti bahwa pintu itu bukan sekadar batas antara ruang tamu dan gudang, tetapi juga batas antara apa yang selama ini kupikir ku ketahui tentang keluarga ini dan kenyataan yang sebenarnya. Sejak pindah ke rumah itu, hari-hariku berjalan dalam pola yang hampir sama, seperti kaset lama yang diputar berulang-ulang. Pagi-pagi sekali aku bangun sebelum azan subuh, menyalakan lampu dapur, mencuci beras sambil menahan kantuk. Setelah itu, aku menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar dan tumis sayur, agar Randi bisa berangkat kerja dengan perut terisi. Dinda biasanya baru bangun ketika matahari mulai menyelinap lewat jendela kamar kecilnya. Rambutnya acak-acakan dan matanya masih setengah tertutup. Di saat-saat seperti itu, rumah terasa begitu biasa. Suara sendok beradu dengan piring, suara kursi digeser, tawa kecil Dinda ketika Randi mengacak rambutnya sebelum berangkat. Kalau orang luar melihat, mungkin mereka akan mengira kami keluarga kecil yang bahagia, tanpa tahu ada lorong sempit di balik ruang tamu, dengan satu pintu yang selalu terkunci dan menjadi sumber rasa tidak nyaman dalam hatiku. Setiap hari, setelah Randi berangkat dan suara motornya menghilang di ujung gang, aku akan mulai membersihkan rumah. Menyapu dari ruang tamu, mengepel ke arah dapur, dan pada akhirnya sampai di lorong. Disinilah anehnya, langkahku selalu melambat ketika mendekati pintu terakhir itu. Aku seperti bisa merasakan hawa, berbeda merembes keluar dari celah bawah pintu. Bukan hawa dingin seperti ruangan kosong, tapi semacam berat di dada yang muncul begitu saja. Seringkali aku berdiri diam beberapa detik di depannya, hanya menatap cat yang mengelupas dan gembok kecil yang menggantung. Kadang aku ingin mengulurkan tangan, menyentuh kenop, sekadar membuktikan bahwa rasa tidak enak itu cuma perasaanku sendiri. Tapi setiap kali jari-jariku hampir mencapai logam dingin itu, suara Bu Ratna terngiang di kepalaku. Suara yang pernah berkata bahwa ruangan itu kotor, berdebu, dan tidak baik untuk paru-paruku. Suara yang kemudian, entah kenapa, berubah di ingatanku menjadi suara yang melarang, bukan lagi sekadar menasihati. Dinda, yang semakin besar dan semakin penasaran, juga mulai memperhatikan pintu itu. Suatu siang, ketika aku sedang menjemur pakaian di teras, ia berlari menyusuri lorong dengan mainan boneka di tangan. Beberapa menit kemudian, rumah terlalu sunyi. Insting seorang ibu membuatku langsung menoleh ke dalam. Dan di sanalah kulihat Dinda berdiri tepat di depan pintu terkunci itu, menempelkan telinganya ke kayu kusam. "Dinda!" seruku spontan. Ia menoleh, terkejut, kemudian tersenyum seakan tidak ada yang salah. "Kenapa, Bu?" tanyanya polos. Aku berjalan cepat menghampiri. Jantungku berdegup kencang. "Kamu ngapain di sini?" "Ada suara, Bu," jawabnya. Matanya membesar. Kayak orang mau ngomong pelan. Dinda kira Eyang di dalam. Aku spontan merinding. Waktu itu Bu Ratna memang belum datang hari itu. Rumah benar-benar hanya berisi aku dan Dinda. Aku menghela napas, memaksakan senyum. "Tidak ada siapa-siapa di dalam, Nak. Mungkin cuma suara tikus atau angin. Jangan main di sini lagi, ya. Kalau mau main, di ruang tamu saja." Aku menggandeng tangannya menjauh, tapi sepanjang hari kalimatnya terus menggantung di kepalaku. Ada suara orang bicara pelan dari balik pintu. Kadang aku berpikir, mungkin benar itu cuma suara rumah tua, kayu yang memuai, atau tetangga yang suaranya terpantul. Tapi ada bagian kecil di dalam diriku yang bertanya, kalau benar tidak ada apa-apa, kenapa setiap kali aku melewati pintu itu, bulu kuduku berdiri? Bu Ratna sendiri semakin sering menginap beberapa malam dalam sebulan. Kadang ia datang dengan membawa kantong besar berisi sayur, buah, dan kue-kue kecil. "Biar Lila tidak terlalu capek masak," katanya. Ia akan masuk dapur, mengambil alih kompor, menggoreng, merebus, dan bercerita tanpa henti. Tentang masa kecil Randi, tentang bagaimana dulu mereka tinggal di rumah yang lebih kecil dari ini,
tentang bagaimana almarhum suaminya keras, tapi sebenarnya sayang keluarga. Aku senang mendengarnya, karena dari cerita itu aku bisa memahami sedikit demi sedikit sejarah keluarga yang kini menjadi milikku juga. Tapi di sela cerita itu, kebiasaan Bu Ratna terhadap pintu ruangan di ujung lorong tidak pernah hilang. Bahkan justru semakin jelas. Suatu sore, ketika kami sedang duduk di dapur sambil menunggu air mendidih untuk membuat teh, aku melihat Bu Ratna terpaku menatap lorong. "Bu, kenapa?" tanyaku sambil mematikan kompor. Ia tersentak kecil, lalu menggeleng. "Tidak apa-apa, Ibu cuma ingat sesuatu." "Ingat apa?" Bu Ratna terdiam lama. Mata tuanya menatap lurus, seolah melihat kembali masa lalu yang tidak kutahu. "Lila," ia mulai pelan. "Kalau hidup berumah tangga, ada saatnya kita harus percaya. Tapi ada juga saatnya kita harus berani buka mata. Jangan semua hal diserahkan begitu saja, termasuk soal rumah dan uang." Aku mengerutkan kening, tidak langsung mengerti arah pembicaraannya. "Maksud Ibu?" Ia tersenyum tipis, senyum yang kali ini terasa lebih pahit. "Kamu percaya sama Randi?" Pertanyaan itu menusuk dadaku. "Tentu Bu, dia suami saya." "Ibu senang kamu jawab begitu," katanya. "Tapi ingat, sayang, percaya itu bukan berarti kamu tidak boleh tahu apa-apa. Kamu tetap harus tahu di mana dokumen rumah, bagaimana cicilannya, apa yang dia tanda tangani atas nama kalian. Jangan sampai kamu jadi orang terakhir yang tahu kalau ada masalah." Aku menelan ludah. Kata-katanya terasa terlalu spesifik untuk sekadar nasihat umum. "Memang ada apa, Bu?" Bu Ratna menatapku sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke cangkir di depannya. "Dulu, Ibu pernah jadi orang terakhir yang tahu, dan rasanya seperti diinjak-injak. Ibu tidak mau kamu mengalami hal yang sama." Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, suara Dinda memanggil dari ruang tamu, meminta dibukakan kotak krayon. Pembicaraan kami terpotong, dan seperti biasa, topik itu dibiarkan menggantung sampai dingin, tanpa pernah benar-benar diselesaikan. Sementara itu, Randi semakin sering pulang dengan wajah lelah dan mood yang sulit ditebak. Ada hari-hari di mana ia masih sempat bercanda dengan Dinda, menggendongnya berputar-putar di ruang tamu, menanyakan bagaimana hari kami. Tapi ada juga hari-hari ketika ia pulang dengan bahu jatuh, melempar tas kerja ke sofa, dan langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Aku mulai memperhatikan satu pola lain. Setiap kali ada surat dari bank datang, amplop putih dengan logo resmi, Randi akan bereaksi cepat. Hampir secepat reaksi Bu Ratna ketika mendengar suara dari arah lorong. Begitu surat itu jatuh di lantai, lewat celah bawah pintu, ia akan mengambilnya duluan sebelum aku sempat menyentuh. Kadang ia memasukkannya langsung ke tas. Kadang ia membukanya terburu-buru di dapur, lalu berdiri lama di depan wastafel dengan wajah tegang. Pernah sekali, ketika ia mandi, aku menemukan amplop yang sudah terbuka tergeletak di meja makan. Bukan niat mengintip, tapi mataku tanpa sengaja tertumbuk pada kalimat tebal di tengah surat. Kalimat yang menyebut tentang keterlambatan pembayaran cicilan dan peringatan bahwa pihak bank akan mengambil langkah lanjutan jika tidak ada pembayaran dalam kurun waktu tertentu. Darahku seperti berhenti mengalir untuk sedetik. Saat itulah aku sadar, selama ini aku tidak pernah benar-benar tahu bagaimana kondisi keuangan kami. Randi selalu bilang, "Sudah, kamu tidak usah pusing. Tugasmu urus rumah dan Dinda." Dan aku yang selama ini mengira kalimat itu romantis, pelan-pelan mulai melihatnya dari sisi lain. Waktu Randi keluar dari kamar mandi dan melihat aku masih berdiri di dekat meja, ia langsung menatap surat di tanganku. "Kamu baca?" tanyanya cepat. "Aku tidak sengaja. Suratnya kebuka di sini," jawabku jujur. Randi menghela napas kesal, merebut surat itu. "Ini cuma surat biasa. Bank memang suka menakut-nakuti. Kamu tidak usah panik," katanya. Nadanya terdengar setengah menghibur, setengah memarahi. "Cuman,
Di situ tertulis soal kemungkinan rumah disita, kataku pelan. Randi menatapku tajam. Kamu tidak percaya sama aku? Pertanyaan itu terlalu sering dipakai sebagai senjata untuk menutup pembicaraan. Aku menghela napas. Bukan begitu, Randi. Tapi aku juga tinggal di rumah ini. Kalau ada apa-apa, aku ingin tahu. Ia diam cukup lama, lalu memalingkan wajah. Besok aku jelaskan. Sekarang aku capek. Besoknya, tentu saja, penjelasan itu tidak pernah benar-benar datang. Selalu ada alasan baru. Meeting di kantor, urusan klien, atau keadaan Bu Ratna yang mendadak kurang sehat. Setiap hari ada saja yang menunda kejujuran, sampai akhirnya yang tertinggal hanya rasa curiga yang tumbuh pelan-pelan di antara sela-sela kesibukan rumah tangga. Di tengah semua itu, Bu Ratna tampak semakin mudah lelah. Nafasnya sering terdengar berat ketika naik turun tangga kecil di depan rumah. Kakinya kadang bergetar ketika berdiri terlalu lama di dapur. Tapi sesak napas, pusing, dan lelah tidak pernah menghalanginya untuk melakukan satu hal, memeriksa pintu ruangan di ujung lorong. Suatu malam, ketika aku terbangun karena ingin ke kamar mandi, aku mendengar suara pelan dari arah luar kamar. Pintu kamar kami sedikit terbuka. Dari celah kecil itu, kulihat siluet Bu Ratna berdiri di lorong, hanya diterangi cahaya redup dari lampu malam. Ia berdiri di depan pintu terkunci itu. Tangannya menyentuh dahi, bibirnya bergetar pelan. Ibu tahu, ibu tidak punya banyak waktu. Kudengar ia berbisik lirih. Tolong jaga mereka. Jangan biarkan dia ulangi kesalahan bapaknya. Jantungku berdetak kencang. Kata-kata itu bukan ditujukan padaku, tapi entah pada siapa. Atau mungkin pada sesuatu yang tidak kasat mata. Malam itu aku kembali ke tempat tidur dengan kepala penuh tanya. Tentang rumah ini, tentang suamiku, tentang ruangan yang selalu dikunci, dan tentang ketakutan apa yang sebenarnya disimpan Bu Ratna di balik semua senyum dan pelukannya. Aku tidak tahu saat itu bahwa jawaban dari semua pertanyaanku sudah menunggu di balik pintu yang sama. Pintu yang suatu hari nanti akan kubuka dengan tangan gemetar setelah sebuah telepon panik di tengah malam mengabarkan bahwa ibu mertua yang selama ini mondar-mandir di lorong rumah kami akhirnya tumbang di depan warung dekat rumahnya sendiri. Malam itu, hujan turun tanpa aba-aba. Langit yang sejak sore mendung akhirnya pecah, menumpahkan air yang memukul-mukul genteng rumah seperti marah. Aku baru saja menidurkan Dinda setelah ia rewel karena suara petir. Ketika ponselku berdering keras di meja samping ranjang. Nama yang muncul di layar membuat jantungku langsung terjun bebas. Tetangga lama Bu Ratna di kampung. Assalamualaikum Bu, sapaku buru-buru. Suara di seberang terdengar tergesa dan panik. Waalaikumsalam Lila, ini Lila kan? Ibu Ratna barusan pingsan di depan warung. Kami sudah bawa ke puskesmas, tapi katanya harus dirujuk ke rumah sakit kota. Tolong kabari Randi ya, keadaannya lumayan gawat. Dunia di sekelilingku seperti mengecil. Suara hujan di atap mendadak terdengar jauh. Sekarang di rumah sakit mana, Bu? Tanyaku, suaraku bergetar. Ia menyebut nama rumah sakit. Nama yang selama ini hanya kudengar dari berita kecelakaan atau iklan layanan kesehatan di televisi. Setelah menutup telepon, aku langsung mengguncang bahu Randi yang tertidur pulas di sebelahku. Randi, bangun, ibu dibawa ke rumah sakit, kataku dengan napas terengah. Randi mengerjap, wajahnya kosong beberapa detik sebelum akhirnya informasi itu masuk sepenuhnya. Apa? Ia langsung bangun, memasang wajah kaget yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Siapa yang telepon? Kujelaskan secepat mungkin. Randi bangkit dari ranjang, menarik celana panjang, meraih jaketnya tanpa banyak bicara. Kita ke sana sekarang, katanya singkat. Dalam keadaan panik, kami menitipkan Dinda kepada tetangga depan rumah yang baik hati dan sering bermain dengan anakku. Kalau ada apa-apa, telepon. Kami mungkin pulang larut.
kataku pada tetanggaku sambil memeluk Dinda yang masih setengah tertidur. Perjalanan ke rumah sakit terasa panjang. Padahal jalanan sebenarnya sepi malam itu. Lampu jalan yang basah oleh hujan memantulkan cahaya, seperti garis-garis putus yang terus kami lewati. Di dalam mobil tidak ada musik. Hanya suara wiper yang bekerja keras dan napas kami yang sama-sama berat. Randi menggenggam setir terlalu erat. Buku-buku jarinya memutih. Aku sudah bilang sama ibu, jangan terlalu sering capek-capek, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Tapi ibu memang tidak bisa diam. Aku ingin berkata bahwa justru banyak hal yang ibu diamkan. Tentang rumah, tentang ruangan di ujung lorong, tentang masa lalu yang hanya ia singgung setengah-setengah. Tapi aku menahan diri. Malam itu, di antara bau hujan dan lampu jalan yang berlari mundur, kami berdua hanya dua anak kecil yang bergegas menuju orang tua yang terjatuh tanpa tahu seberapa parah lukanya. Sesampainya di rumah sakit, lorong-lorong panjang dengan tembok putih menyambut kami. Udara dingin dan bau antiseptik menyusup masuk ke hidung, bercampur dengan rasa takut yang menempel di dada. Di ruang tunggu depan instalasi gawat darurat, beberapa orang duduk dengan wajah lesu. Sebagian memeluk map, sebagian memeluk tubuh sendiri. Kami bertanya pada petugas, lalu diarahkan ke sebuah ruangan di mana Bu Ratna sedang ditangani. Kami tidak boleh langsung masuk. Dari jendela kaca kecil di pintu, aku bisa melihat sekilas tubuh Bu Ratna terbaring di ranjang. Selang infus menempel di tangannya. Seorang dokter dan dua perawat bergerak di sekelilingnya, memeriksa tekanan darah, memasang alat pemantau. Randi berdiri di sampingku, rahangnya mengeras, matanya tidak berkedip. Beberapa saat kemudian, seorang dokter keluar dan menjelaskan bahwa Bu Ratna mengalami kelelahan. Tekanan darahnya turun dan perlu dirawat intensif beberapa hari. Untungnya beliau cepat dibawa ke sini, kata dokter itu. Sekarang kami stabilkan dulu kondisinya. Kalau mau masuk, satu orang saja yang jaga di dalam. Yang lain di luar dulu. Randi memutuskan aku yang masuk. Supaya kalau ibu butuh sesuatu yang sifatnya perempuan, kamu bisa bantu, katanya. Suaranya berusaha terdengar tenang, tapi aku bisa mendengar ketakutan yang ia sembunyikan. Di dalam ruang perawatan, suasana jauh lebih sunyi. Hanya ada bunyi pelan mesin monitor yang memantau detak jantung. Wajah Bu Ratna yang biasanya sibuk, hidup, dan penuh ekspresi, malam itu tampak begitu kecil di atas bantal rumah sakit. Kulitnya pucat, bibirnya kering. Aku mendekat, duduk di kursi di samping ranjang, menggenggam tangan kirinya pelan. "Ibu," panggilku lirih. "Ini Lila." Kelopak matanya bergetar pelan. Butuh beberapa detik sampai matanya benar-benar terbuka. Tatapannya kosong sejenak, seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Lalu pelan-pelan fokus dan berhenti di wajahku. Ada pengakuan di sana. Ada juga sesuatu lain, semacam panik yang belum sepenuhnya padam. "Lila," suaranya serak, sangat pelan. "Randi di mana?" "Di luar, Bu, lagi urus administrasi." Tanganku mengusap punggung tangannya pelan. "Ibu istirahat saja dulu. Dokter bilang, ibu kecapekan." Ia menggeleng lemah. "Bukan cuma capek badan," gumamnya. Napasnya terdengar berat. Ia menoleh sedikit, mengamati sekeliling, seolah memastikan tidak ada orang lain yang terlalu dekat. Lalu matanya kembali menatapku. Kali ini lebih tajam, meskipun tubuhnya lemah. "Lila, dengar ibu baik-baik, ya." Aku mengangguk, mencondongkan tubuh agar bisa mendengar setiap kata. Kalau suatu hari ibu tidak bisa pulang ke rumah." Suaranya terputus oleh batuk kecil. Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Jangan bilang begitu, Bu." Ia mengabaikan protesku. "Kalau ibu tidak bisa pulang, kamu jangan takut sama ruangan paling ujung di rumah," katanya pelan. "Kamu takutnya sama orang yang mau buka ruangan itu tanpa izin ibu, bukan sama ruangannya." Jantungku berdegup lebih cepat. "Maksud ibu,
Ruangan yang selalu ibu kunci itu? Ia mengangguk sekali, sangat pelan. Selama ini ibu tutup bukan untuk menjauhkan kamu, tapi untuk jaga kamu. Ibu tidak tahu bagaimana cara bilang tanpa bikin keluarga ini pecah. Matanya berkaca-kaca. Tapi sekarang waktu ibu tidak banyak. Aku menggigit bibir. Bu, jangan bicara seperti itu. Tangan kurusnya mengerat, lebih kuat dari yang kuduga. Di baju ibu, di liontin, ada kunci. Kalau nanti perawat kasih ke kamu, simpan baik-baik. Kalau kamu sudah siap, kalau kamu sudah benar-benar ingin tahu, buka ruangan itu. Tapi buka dengan kepala dingin, jangan dengan marah. Kamu akan mengerti kenapa selama ini ibu begitu. Tidak lama setelah itu, napasnya kembali tersengal. Mesin monitor menunjukkan garis yang naik, turun lebih cepat. Perawat yang berjaga di ujung ruangan segera mendekat, memintaku mundur sedikit. Aku berdiri terpaku di sudut ranjang. Tidak tahu harus melakukan apa selain berdoa dalam hati, agar perempuan tua yang selama ini kulihat mondar-mandir di lorong rumahku tidak diambil malam itu juga. Waktu terasa berjalan lambat. Setelah kondisi Bu Ratna sedikit stabil, seorang perawat muda berhijab menghampiriku di luar ruangan. Wajahnya lembut, matanya ramah. "Ibu Lila ya?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, Mbak." Perawat itu menoleh sebentar ke arah pintu ruang perawatan, lalu kembali menatapku. "Tadi waktu kami ganti baju pasien, kami menemukan ini di dalam saku dalam daster yang beliau pakai," katanya sambil membuka telapak tangan. Di sana, di atas kulitnya yang bersih, tergeletak sebuah kunci kecil dengan gantungan logam yang familiar. Beliau tadi sempat menyebut nama ibu, jadi saya pikir mungkin ini penting untuk ibu. Aku menatap kunci itu, tenggorokanku tiba-tiba kering. Gantungan logam di ujungnya berbentuk kecil, sama persis dengan liontin yang selama ini menggantung di leher Bu Ratna. Bedanya, liontin yang dulu selalu berkilau di dada sekarang raib, digantikan selang oksigen dan kain rumah sakit yang pucat. "Beliau bilang apa?" tanyaku pelan. Perawat itu berpikir sebentar, mengingat-ingat. Beliau tadi sempat bilang pelan, sebelum dibius ringan. Katanya, kalau terjadi apa-apa sama beliau, ibu jangan takut untuk masuk ke ruangan paling ujung di rumah. Katanya di situ ada jawaban yang harus ibu tahu. Itu saja yang saya dengar. Setelah itu beliau terlalu lemah. Kunci kecil di telapak tangan perawat seperti berubah berat di mataku. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengulurkan tangan dan mengambilnya. Besi dinginnya menyentuh kulitku. Namun anehnya, rasa yang menjalar ke dadaku justru seperti bara kecil yang menyala pelan. "Terima kasih, Mbak," ucapku pelan. Perawat itu tersenyum tipis. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bu. Tapi dari cara beliau menggenggam kunci itu, sepertinya beliau sangat serius. Kadang orang tua menyimpan hal-hal yang mereka pikir bisa melindungi keluarga. Mungkin ibu sekarang yang harus belajar apa yang selama ini beliau tahan sendiri. Setelah perawat pergi, aku duduk di bangku lorong, menatap kunci di tanganku. Randi datang menghampiri, wajahnya lelah. "Dokter bilang ibu harus dirawat beberapa hari. Tekanan darahnya belum stabil. Kita harus siap kalau diminta tanda tangan untuk beberapa tindakan," katanya. Aku menyimpan kunci di genggaman, tidak langsung menunjukkan. "Tadi perawat menemukan ini di baju ibu," akhirnya kataku, membuka telapak tangan. Randi menatap kunci itu, dahinya berkerut. "Itu kunci apa?" Katanya, "Ini kunci ruangan paling ujung di rumah," jawabku. "Ibu minta aku suatu hari nanti buka ruangan itu." Randi menghela napas dan tertawa pendek, tapi tawanya terdengar kering. "Lila, kamu jangan terlalu ambil hati omongan orang sakit. Ibu dari dulu memang dramatis soal ruangan itu. Kalau kamu mulai ikut-ikutan, nanti kamu sendiri yang capek." Aku menatapnya. "Tapi ibu jelas-jelas menitipkan ini untukku. Kenapa kamu begitu defensif?" Ia mengalihkan pandangan, menggenggam ponselnya lebih erat. "Aku cuma tidak mau kamu tambah stres.
Urusan rumah ini cukup aku yang pikirin. Kamu fokus saja jaga ibu dan Dinda. Jawaban itu seharusnya menenangkanku. Tapi entah kenapa justru menambah berat di dadaku. Malam itu, ketika Randi tertidur di kursi tunggu dan suara televisi di sudut lorong hanya menjadi gumaman pelan, aku duduk sendirian dengan kunci di saku jaketku. Kata-kata Bu Ratna dan perawat terus bergema di kepala. Di antara rasa takut dan rasa ingin tahu, ada satu kesadaran yang tiba-tiba muncul. Selama ini, aku terlalu sering menjadi orang terakhir yang tahu. Tentang surat-surat bank, tentang masalah kerja Randi, tentang apapun yang berkaitan dengan rumah ini. Dan mungkin, di balik satu pintu yang selalu terkunci di ujung lorong, ada jawaban, kenapa semuanya terasa tidak pernah jujur 100%. Pagi menjelang dengan lambat. Cahaya matahari yang samar menembus kaca jendela rumah sakit, membuat lantai mengkilap. Setelah berdiskusi sebentar dengan dokter dan memastikan kondisi Bu Ratna sementara stabil, aku berdiri di samping ranjangnya. "Ibu, saya pulang sebentar." "Ya," bisikku di telinganya. "Saya mau ambil baju dan barang keperluan ibu. Dan mungkin, saya juga akan melakukan sesuatu yang ibu minta." Kelopak matanya bergerak sedikit, seolah mendengar. Aku menunduk, mencium punggung tangannya yang dingin. Di luar ruangan, Randi menatapku heran ketika kulihat aku sudah membawa tas selempang. "Kamu mau kemana?" "Aku pulang sebentar, ambil baju ganti, barang-barang ibu, dan cek rumah," jawabku. "Dinda juga perlu aku lihat." Randi mengangguk pelan. "Hati-hati di jalan. Kalau bank telepon atau dokter butuh tanda tangan, aku kabari kamu." Kali ini, ketika ia menyebut kata bank, ada sesuatu di cara ia mengucapkannya, yang membuatku semakin yakin bahwa urusan rumah ini jauh lebih rumit dari yang pernah ia akui padaku. Dan bahwa mungkin, kunci kecil di saku roku adalah awal dari semuanya. Rumah tampak berbeda ketika aku membuka pintu siang itu. Padahal perabotnya sama, dindingnya sama, bahkan bau sabun cuci piring di dapur pun masih sama. Tapi ada sesuatu yang hilang dari atmosfernya. Sesuatu yang selama ini tidak kusadari keberadaannya sampai hari itu. Langkah kecil Bu Ratna yang biasa terdengar di keramik, suara sendalnya yang diseret pelan menyusuri lorong, batuk lirihnya setiap kali ke dapur. Tanpa semua itu, rumah terasa seperti tubuh tanpa jiwa. Aku menutup pintu pelan, bersandar sebentar, mencoba menenangkan detak jantung yang dari tadi tidak mau turun. Dari kamar, terdengar suara lembut tetanggaku yang sedang membacakan cerita untuk Dinda. Aku melangkah ke sana dulu, karena bagaimanapun juga, sebelum memikirkan pintu terkunci di ujung lorong, ada anak kecil yang lebih dulu harus kupastikan keadaannya. Dinda sedang duduk bersila di kasurnya, memeluk boneka kain kesayangannya. Matanya langsung berbinar begitu melihatku di ambang pintu. "Ibu," serunya, lalu berlari memeluk pinggangku. Aku mengusap rambutnya, menghirup bau khas anak kecil yang entah bagaimana selalu bisa menenangkan. "Gimana Dinda? Nakal tidak sama tante?" tanyaku sambil tersenyum pada tetanggaku. "Tidak kok," jawab tetanggaku sambil terkekeh. "Dia cuma tanya terus kapan ibunya pulang dan kapan eyangnya sembuh. Saya juga sekalian beres-beres sedikit di sini. Tadi ada buku berserakan." Aku mengucapkan terima kasih, berbasa-basi sebentar, lalu mengantar tetanggaku sampai depan. Setelah pagar tertutup dan langkahnya menjauh, rumah kembali jatuh ke dalam keheningan. Dinda menarik ujung bajuku. "Ibu, eyang kenapa?" Aku berlutut, menatap matanya. "Eyang lagi sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Dinda doakan eyang cepat sembuh, ya." Ia mengangguk kecil, lalu menempelkan kedua tangannya di dada. "Dinda sudah tadi malam berdoa. Tapi Dinda mimpi eyang berdiri di depan pintu itu," katanya lirih, menunjuk ke arah lorong. "Eyang bilang, jangan takut kalau gelap." Ucapannya membuat bulu kudukku berdiri, tapi aku memaksakan senyum. Berarti eyang sayang sekali sama Dinda. Sekarang Dinda di kamar dulu ya. Gambar atau main, ibu mau beres-beres sebentar."
Setelah memastikan Dinda kembali ke kamarnya dengan pintu agak terbuka, aku berdiri sendiri di ruang tamu. Lorong sempit yang menghubungkan kamar-kamar dengan ruangan paling ujung terasa, seperti garis yang harus kulewati hari itu. Kunci kecil di saku roku terasa menekan kulit, seakan mengingatkan bahwa aku sudah terlalu lama menunda. Langkahku bergema pelan di lantai keramik. Semakin dekat ke ujung lorong, semakin jelas suara detak jantungku sendiri. Pintu kamar kami kulewati, pintu kamar Dinda kulewati. Dan akhirnya, di hadapanku berdiri pintu yang selama ini menjadi sumber rasa tidak enak dalam hidupku sebagai menantu. Cat putihnya yang mengelupas di beberapa bagian terlihat lebih jelas dalam cahaya siang. Gembok kecil yang biasanya menggantung di sana sudah tidak ada. Bu Ratna pasti melepasnya dan menyimpannya bersama kunci ketika ia dibawa ke rumah sakit. Tanganku bergetar saat mengeluarkan kunci dari saku. Besi kecil itu tampak sepele, tapi semua rasa dan rahasia yang menumpuk selama bertahun-tahun terasa mengerubungi benda itu. Aku menatapnya sebentar, mengingat wajah Bu Ratna yang pucat di ranjang rumah sakit. Bibirnya yang bergetar ketika ia berkata, "Aku tidak perlu takut pada ruangan itu." "Lila," aku berbisik pada diriku sendiri. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi kamu mau berhenti jadi orang terakhir yang tahu?" Kuhirup napas dalam-dalam, lalu memposisikan kunci di lubang kecil di bawah knop. Bunyi klik halus terdengar ketika kunci berputar. Suara yang sama yang kuingat di awal cerita ini. Suara yang memisahkan antara sebelum dan sesudah. Kutarik knop perlahan. Daun pintu bergerak, mengeluarkan derit panjang yang terdengar seperti keluhan dari sesuatu yang terlalu lama ditahan. Udara dingin dan agak lembab langsung menyergap ketika pintu terbuka lebih lebar. Bau kapur barus, kertas tua, dan sedikit wangi parfum yang familiar menyentuh hidungku. Bukan bau busuk atau sesuatu yang menakutkan, seperti yang mungkin dibayangkan oleh orang-orang yang suka menonton film horor. Ini bau ruangan yang dipakai sesekali, tapi selalu dirawat dengan cara yang hanya pemiliknya yang tahu. Aku meraba dinding di dekat pintu, mencari sakelar. Lampu pijar kuning redup menyala, menerangi ruangan kecil yang selama ini hanya hidup di imajinasiku. Yang kulihat membuatku terpaku di ambang. Ini bukan gudang berantakan yang penuh dengan kardus dan laba-laba. Ruangan itu tertata rapi. Di sisi kiri ada rak kayu bertingkat yang penuh dengan map, buku catatan, dan beberapa kotak plastik transparan. Di sisi kanan, terdapat lemari kecil dengan pintu kaca yang di dalamnya tersusun buku-buku agama, beberapa album foto, dan kotak kaleng tua yang entah kenapa terlihat sangat akrab. Di tengah ruangan ada meja kayu dengan satu kursi. Di atasnya berserakan beberapa kertas, alat tulis, dan sebuah bingkai foto yang menghadap ke kursi. Aku melangkah masuk, pintu tertutup pelan di belakangku. Ruangan itu tidak luas, tapi setiap bagiannya terasa penuh makna. Dinding di hadapanku menarik perhatianku. Di sana, puluhan foto menempel rapat, sebagian sudah menguning di tepi, sebagian masih tampak baru. Wajah-wajah yang ada di foto itu membuat air mataku langsung menggenang. Ada foto aku dan Dinda di teras. Aku menggendongnya sambil tersenyum lebar, sementara seseorang jelas memotret dari dalam rumah lewat jendela. Ada foto kami bertiga, aku, Randi, dan Dinda, saat perayaan ulang tahun kecil di ruang tamu, dengan balon seadanya dan kue yang kubuat sendiri. Ada juga foto-foto kandid yang bahkan aku sendiri tidak pernah tahu diambil. Aku sedang menyapu, aku sedang tertidur di sofa dengan Dinda di pelukan. Aku sedang duduk sendirian di dapur menatap jendela sambil memegang cangkir teh. Di bawah beberapa foto ada tulisan tangan Bu Ratna. Tulisan yang kukenal dari catatan kecil yang sering ia tinggalkan di meja. Pesan agar aku makan tepat waktu. Pesan agar Dinda tidak kebanyakan jajan. Tapi kalimat-kalimat di dinding ini berbeda. Lila dan Dinda, alasan ibu bertahan. Menantu yang lebih ibu percaya daripada anak sendiri.
Rumah ini harus jadi tempat pulang mereka, apapun yang terjadi. Aku menyentuh salah satu foto dengan ujung jari, merasakan kertas tipisnya. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Selama ini, aku sering curiga bahwa Bu Ratna tidak sepenuhnya menerimaku. Bahwa pintu yang selalu ia kunci adalah simbol dari jarak yang tak bisa kutembus sebagai menantu. Tapi di ruangan ini dikelilingi oleh foto-foto diam yang menyimpan momen kecil kehidupan kami. Aku melihat sisi lain yang sama sekali tidak pernah kuperhitungkan. Bu Ratna yang menjaga dalam diam. Perhatianku kemudian pindah ke meja di tengah ruangan. Di sana tertumpuk beberapa map tebal dengan label rapi. Salah satunya membuat jantungku berhenti sesaat. Di sampulnya tertulis namaku sendiri dengan huruf rapi. Lila. Di bawahnya ada tulisan kecil untuk dibuka saat aku sudah tidak bisa bicara. Dengan tangan bergetar, aku menarik kursi dan duduk. Kutarik napas panjang, lalu membuka map itu. Halaman pertama langsung menampar kesadaranku. Itu adalah salinan akta rumah yang selama ini kupikir sepenuhnya milik Randi. Di kolom pemilik tertulis jelas nama Bu Ratna sebagai pemilik sah, dan di lampiran berikutnya ada surat pernyataan dari notaris yang menyebutkan bahwa setelah Bu Ratna, rumah ini diwariskan kepada Lila dan Dinda. Tidak ada nama Randi di urutan pewaris. Aku membalik halaman berikutnya, menemukan lembar demi lembar bukti transfer dan catatan tangan. Di pojok halaman, dengan tulisan yang sedikit gemetar, Bu Ratna menulis tanggal, jumlah, dan keterangan singkat. Pelunasan cicilan rumah. Menutup tunggakan yang Randi sembunyikan. Meminta pihak bank untuk tidak menerima permohonan kredit tambahan tanpa tanda tangan saya. Setiap baris tulisan itu seperti membuka sedikit demi sedikit sesuatu yang selama ini aku tidak lihat. Ternyata, selama ini ketika Randi berkata bahwa rumah ini hasil kerja kerasnya, ada bagian yang tidak ia ceritakan. Seberapa banyak ibunya turun tangan untuk menambal lubang yang ia buat. Semakin jauh kubaca, semakin panas dadaku. Di halaman lain, aku menemukan fotokopi surat-surat dari bank yang isinya mirip dengan yang pernah kulihat secara tidak sengaja di meja makan, tapi dengan catatan Bu Ratna di pinggirnya. Randi kembali mencoba menjadikan rumah ini jaminan, tulisnya. Saya datang ke bank, menjelaskan bahwa rumah ini akan saya wariskan untuk menantu dan cucu. Saya mohon mereka tidak memproses apapun tanpa cek dengan saya. Di bagian belakang map, ada amplop coklat yang disegel dengan pita kecil. Kumasukkan ujung jariku di bawah segel, membukanya pelan. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang merupakan salinan korespondensi antara Randi dan seseorang yang sepertinya agen properti. Bahasanya dingin, penuh angka dan rencana. Mereka membahas kemungkinan menjual rumah dengan harga tertentu, menyebut bahwa ibunya sudah tua dan bisa dibujuk menandatangani surat kuasa, serta bagaimana uang hasil penjualan akan digunakan untuk memulai hidup baru di tempat lain. Di salah satu lembar, ada catatan kecil dengan tulisan tangan Randi sendiri, kalimat yang membuat perutku mual. Kalau Lila rewel, kita bisa buat seolah-olah ini keputusan bersama. Toh selama ini dia tidak pernah pegang apa-apa. Tidak ada yang bisa dia tuntut. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan suara yang ingin keluar. Ruangan itu tiba-tiba terasa berputar. Ingatan tentang bagaimana selama ini Randi selalu memintaku tidak usah pusing urusan rumah dan uang. Sekarang terasa seperti belati yang baru ditarik dari sarungnya. Di bawah tumpukan kertas itu, ada selembar surat tulisan tangan Bu Ratna, lebih panjang dari catatan-catatan sebelumnya. Kukenali bentuk hurufnya yang sedikit miring ke kanan, tapi kali ini tulisannya lebih gemetar, mungkin ditulis ketika tangannya sudah mulai lemah. Lila, demikian surat itu dimulai. Kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah berani membuka pintu yang selama ini ibu jaga. Maaf, kalau cara ibu menjaga terlihat seperti ibu mencurigaimu atau menjauhkanmu. Sebenarnya, yang ibu takutkan bukan kamu,
tapi darah yang mengalir di tubuh anak ibu sendiri. Air mataku kembali jatuh. Aku melanjutkan membaca. Ibu pernah hidup bersama laki-laki yang keras kepala dan serakah. Almarhum suamimu, bapaknya Randi, 2 kali menjual rumah tanpa sepengetahuan ibu. 2 kali juga ibu dan anak-anak hampir tidur di teras tetangga, kalau bukan karena bantuan saudara jauh. Dari semua anak ibu, Randi yang paling mirip dengan bapaknya dalam urusan uang. Mudah tergoda, mudah menjanjikan masa depan yang belum ada, dan sulit mengakui kesalahan. Ibu tidak benci Randi Lila. Dia tetap anak ibu, tapi ibu tidak mau kebodohan bapaknya terulang lewat tangannya. Surat itu menjelaskan bagaimana Bu Ratna diam-diam mengurus kembali akta rumah, mengatur supaya rumah ini tidak bisa dengan mudah dijual atau digadaikan tanpa kehadirannya. Bagaimana ia melihat perubahan sikap Randi setelah menikah. Bagaimana ia mengamatiku dalam diam, dari dapur, dari jendela, dari ruangan ini, dan akhirnya memutuskan bahwa aku orang yang lebih bisa dipercaya untuk menjaga rumah ini daripada anak kandungnya sendiri. Kalau suatu hari ibu tidak bisa lagi berdiri di depan pintu itu, tulisnya di bagian akhir, kamu yang harus berdiri di sana. Bukan untuk mengunci dirimu sendiri, tapi untuk memastikan tidak ada tangan yang salah memegang kunci. Rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini tempat kamu dan Dinda bisa kembali. Bahkan kalau suatu hari Randi memilih jalan yang tidak bisa kamu ikuti. Tanganku gemetar saat melipat kembali surat itu. Rasanya seperti baru saja mendengar pengakuan panjang dari Bu Ratna secara langsung, tanpa ia harus duduk di hadapanku. Suara sesuatu dari luar ruangan membuatku tersentak. Mungkin hanya suara kucing melompat dari pagar, atau motor tetangga yang baru pulang. Tapi detik itu, aku sadar bahwa semua yang ada di ruangan ini terlalu berharga untuk dibiarkan kembali terkunci tanpa rencana. Aku memasukkan surat, salinan akta, dan beberapa bukti penting ke dalam tas lempangku. Sisanya kugabungkan rapi di map, kususun kembali di rak. Sebelum keluar, aku menatap sekali lagi dinding penuh foto. Di salah satu foto, Bu Ratna berdiri di teras, menatap ke arah kamera dengan senyum kecil yang tidak pernah benar-benar tuntas. Di belakangnya, pintu ruangan ini masih tertutup. Ibu, bisikku, saya sudah lihat. Saya mengerti sekarang kenapa ibu begitu. Terima kasih sudah percaya sama saya, bahkan ketika saya sempat salah paham sama ibu. Kupadamkan lampu, kututup pintu pelan, tapi kali ini tanpa mengunci. Kunci kecil di tanganku kini bukan lagi simbol larangan, tetapi tanggung jawab. Saat melangkah keluar ke lorong, ponselku bergetar di saku rok. Nama yang muncul di layar membuat napasku tercekat. Randi. Aku menatap layar beberapa detik sebelum mengangkat. Di seberang, suara Randi terdengar tegang. Lila, kamu di rumah? Iya, jawabku pelan. Bagus, jangan kemana-mana dulu. Ada yang harus kita bicarakan soal rumah dan bank. Aku OTW pulang sekarang. Kali ini, kata rumah dan bank tidak lagi membuatku bingung. Membuatku takut, iya. Tapi di balik rasa takut itu, ada ketegasan baru yang pelan-pelan tumbuh. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah ini, aku merasa tidak lagi datang ke meja pembicaraan dengan tangan kosong. Tidak butuh waktu lama sampai suara motor berhenti di depan rumah. Dari jendela ruang tamu, aku bisa melihat sosok Randi turun dengan gerakan tergesa. Ia menutup gerbang dengan suara cukup keras, lalu melangkah lebar menuju pintu. Saat pintu terbuka, angin dari luar masuk membawa bau aspal panas dan sedikit asap knalpot, bercampur dengan aroma kapur baru tipis, yang entah kenapa rasanya masih menempel di kulitku dari ruangan tadi. Randi berdiri di ambang, matanya langsung menyapu ruangan. Kamu benar di rumah, katanya, seolah ingin memastikan. Dinda di mana? Di kamar. Lagi menggambar, jawabku pelan. Ia mengangguk singkat, lalu menutup pintu di belakangnya. Suara klik kunci terdengar jelas. Ada sesuatu di cara ia memutar kunci yang membuatku sadar. Selama ini,
bukan hanya pintu di ujung lorong yang dikendalikan oleh orang lain. "Aku baru dari bank," katanya tanpa basa-basi. Ia meletakkan tas kerja di sofa cukup keras. "Mereka sudah kirim surat peringatan lagi. Kalau kali ini kita tidak cepat bergerak, rumah ini bisa disita." Aku memandangnya, memperhatikan setiap kerutan di wajahnya, setiap getaran halus di ujung suaranya. "Cepat bergerak seperti apa?" tanyaku hati-hati. Randi menarik napas panjang. "Ada opsi untuk restrukturisasi, tapi bank minta jaminan tambahan. Mereka butuh tanda tangan ibu untuk beberapa dokumen. Kita harus yakinkan ibu untuk ikut. Kalau perlu, kita pindahkan sertifikat dulu sebentar, nanti kita rapikan lagi setelah urusan selesai." Kata-katanya mengiris, apalagi setelah apa yang baru saja kubaca di ruangan rahasia. "Sertifikat yang mana?" tanyaku pelan. Wajah Randi sedikit berubah. "Ya, sertifikat rumah ini, Lila. Memangnya ada sertifikat lain?" Aku menggenggam tali tas selempangku lebih erat. "Jadi, rencananya seperti apa? Jual rumah ini, gadaikan lagi. Terus aku dan Dinda tinggal di mana kalau semuanya tidak berjalan sesuai rencanamu?" Randi mengerutkan kening. "Ini sementara, Lila. Kamu itu susah sekali diajak kerja sama kalau sudah takut duluan. Aku juga tidak mau keluarga kita di jalan. Makanya aku cari cara. Cara yang tidak kamu ceritakan dari awal." Potongku lirih. Randi menatapku tajam. Untuk sesaat, aku melihat kilatan yang sama dengan kata-kata di catatan yang tadi kubaca. Cara pandang seseorang yang merasa semua di sekelilingnya hanya bagian dari rencana yang ia susun sendiri. "Kamu kenapa sih hari ini? Ada yang berubah?" Aku menghela napas, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. "Aku dari ruangan paling ujung." Hening mendadak turun di antara kami. Suara jam dinding terasa terlalu keras. Suara keran tetangga menyalakan air terdengar sampai ke ruang tamu. Randi menatapku, pupil matanya menyempit. "Ruangan mana?" tanyanya. Meski aku tahu ia mengerti. "Ruangan yang selama ini ibu kunci. Ruangan yang kamu selalu bilang cuma gudang berdebu," jawabku. "Hari ini aku buka, dengan kunci yang ibu titipkan." Wajah Randi berubah. Ada kemarahan, ada panik, ada sesuatu yang mirip ketakutan. "Kamu tidak punya hak masuk ke sana tanpa izin," katanya. Aku mengangkat alis. Lucu. Ibu yang punya kunci, ibu yang minta aku buka ruangan itu kalau terjadi apa-apa. Ibu yang menulis namaku di map yang ia simpan di sana. Tapi menurutmu, aku yang tidak punya hak? Randi melangkah mendekat. Suaranya meninggi. "Kamu tidak tahu apa-apa soal urusan rumah ini, Lila. Kamu cuma lihat dari sisi kamu sendiri. Ibu itu kadang berlebihan. Dia terlalu bawa-bawa masa lalu. Aku yang dari dulu cari uang, aku yang bayar cicilan, kamu yang berkali-kali coba jadikan rumah ini jaminan lagi tanpa bilang sama ibu." Potongku tegas. "Kamu yang kirim pesan ke agen properti untuk menjual rumah ini di belakang kami. Kamu yang menulis bahwa aku tidak punya apa-apa. Jadi kalau rumah ini dijual, aku tidak bisa menuntut. Kamu pikir aku tidak baca?" Ia terdiam. Mulutnya terbuka hendak bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. "Aku baca semuanya, Randi," lanjutku. "Salinan akta, catatan bank, surat-surat dari notaris, catatan tangan ibu. Semua yang selama ini ibu simpan dan jaga di ruangan itu. Kamu tahu tidak, di dinding ruangan itu ada foto-foto kita. Aku, kamu, Dinda. Dengan tulisan ibu yang bilang rumah ini seharusnya jadi tempat pulang untukku dan anakmu. Kalau suatu hari kamu tidak bisa dipegang." Randi menggeleng, mencoba mengumpulkan sisa kewibawaannya. "Itu versi ibu. Kamu tidak tahu tekananku seperti apa. Perusahaan lagi sulit, klien mundur, cicilan numpuk. Aku melakukan ini untuk kita." "Kalau memang untuk kita, kenapa aku tidak pernah diajak bicara?" tanyaku. "Kenapa aku selalu jadi orang terakhir yang tahu? Kenapa rencanamu selalu butuh aku diam dan ibu tunduk?" Ia membuka mulut lagi, tapi kali ini aku mengangkat tangan.
Aku tidak mau debat sambil berdiri di ruang tamu seperti ini. Ada yang lebih penting. Di surat-surat itu tertulis jelas bahwa rumah ini secara hukum diatur oleh ibu bersama notaris. Dan bahwa setelah ibu, rumah ini diwariskan untukku dan Dinda. Nama kamu tidak ada di sana sebagai pewaris. Kamu boleh marah, tapi itu kenyataan. Aku membuka tas, mengeluarkan salah satu lembar salinan akta dan surat pernyataan yang ditandatangani notaris. Kuserahkan kertas itu padanya. Randi meraihnya dengan gerakan kasar, membacanya dengan mata melebar. Semakin jauh ia membaca, semakin pucat wajahnya. Ini tidak adil, gumamnya. Aku anak kandungnya. Kenapa namaku tidak ada? Karena kamu sudah berkali-kali menunjukkan bahwa kamu tidak bisa dipercaya soal rumah ini, jawabku pelan. Kamu tahu betul riwayat ayahmu dan bagaimana dulu hampir saja keluarga kalian tidur di pinggir jalan karena rumah dijual diam-diam. Ibu tidak mau itu terulang. Dia sayang sama kamu, tapi dia lebih sayang sama cucunya yang belum bisa membela diri. Randi meremas kertas di tangannya. Suaranya pecah. Jadi kamu sekarang berpihak ke ibu, ke semua catatan dia tentang aku. Kamu percaya begitu saja? Aku percaya yang tertulis, yang ada tanda tangan, yang ada stempel notaris, yang ada bukti transfer. Lebih mudah percaya pada itu dibanding sekadar janji bahwa semuanya akan baik-baik saja kalau aku diam, kataku. Dan aku tidak cuma percaya ibu, aku juga sudah hubungi nomor yang tertera di surat ini. Randi menatapku, bingung. Nomor apa? Nomor notaris yang menyusun surat-surat ini. Namanya Pak Dharma, jawabku. Beliau sekarang sedang on the way ke rumah sakit. Kakak-kakakmu juga sudah dalam perjalanan ke sana. Kalau kamu merasa ini tidak adil, kamu bisa sampaikan semuanya di depan mereka. Di depan ibu, di depan orang yang mengurus dokumennya. Bukan hanya di depan aku. Ada jeda panjang sebelum Randi akhirnya berbicara lagi. Kamu menyiapkan semua ini di belakangku? Aku tersenyum miris. Rasanya, baru kali ini aku menyiapkan sesuatu di belakangmu. Setelah bertahun-tahun aku yang selalu jadi orang terakhir yang tahu. Henning kembali turun. Akhirnya, dengan gerakan kasar, Randi merapikan kertas di tangannya, melipatnya tanpa terlalu peduli, dan memasukkannya ke dalam tas. Baik, kita ke rumah sakit sekarang, biar sekalian semua dihadapi. Perjalanan kembali ke rumah sakit terasa berbeda dari malam sebelumnya. Waktu itu kami dikuasai panik dan ketakutan kehilangan ibu. Sekarang, di antara bunyi mesin mobil dan suara lalu lintas, ada sesuatu yang lain. Babak pengakuan yang tidak bisa lagi ditunda. Di rumah sakit, lorong yang sama menyambut kami. Namun kali ini, di luar ruang perawatan Bu Ratna, sudah ada dua sosok yang menunggu. Dua kakak Randi, Mas Aris, dan Mbak Rina. Di samping mereka berdiri seorang pria paruh baya berkemeja rapi, membawa tas kerja dan map tebal. Notaris yang tadi kukabari. Suasana di dalam ruangan kecil tempat kami berkumpul terasa berat. Bu Ratna terbaring di ranjang, matanya terpejam, tapi dokter mengatakan beliau cukup sadar untuk mendengar dan menanggapi. Notaris memulai penjelasan dengan tenang, membuka mapnya, menunjukkan salinan akta dan surat pernyataan yang sama seperti yang kubaca tadi. Ia menjelaskan dengan bahasa hukum yang sederhana, agar semua mengerti. Secara singkat, katanya, Ibu Ratna beberapa tahun lalu datang ke kantor saya, meminta dibuatkan pengaturan baru soal rumah yang kini ditempati Randi dan istrinya. Alasannya karena ada riwayat kurang baik dalam pengelolaan rumah oleh almarhum suami, dan kekhawatiran bahwa hal itu terulang lewat anak bungsunya. Randi yang sedari tadi diam, akhirnya menyela. Jadi, Bapak ikut campur juga dalam urusan keluarga kami. Notaris itu menatapnya tanpa marah. Saya tidak mencampuri. Saya hanya menjalankan permintaan klien sesuai hukum yang berlaku. Waktu itu, Ibu Ratna sangat jelas menyatakan bahwa rumah ini kelak ingin ia wariskan kepada menantunya, Lila, dan cucunya Dinda.
Bukan karena beliau tidak sayang kepada Anda sebagai anak, tetapi karena beliau ingin memastikan ada orang yang bisa menyaring keputusan terkait rumah, terutama jika keadaan Anda suatu hari kurang stabil. Kakak-kakak Randi ikut bicara. Mas Aris menatap adiknya lama. Randi, kami sudah sering ingatkan kamu soal cara kamu pegang uang. Kamu tahu itu. Mbak Rina menghela napas. Waktu ibu cerita mau atur rumah seperti ini, kami memang kaget. Tapi kami juga tahu bagaimana kamu beberapa kali minta pinjaman. Beberapa kali coba jadikan rumah sebagai jaminan tanpa bilang dulu. Kamu pikir ibu tidak cerita apapun ke kami? Randi menatap satu persatu wajah di ruangan. Pandangannya berhenti di aku, lalu di tubuh lemah Bu Ratna yang masih terbaring. Jadi kalian semua sudah lama menganggap aku ancaman? Suaranya pecah. Dari ranjang, Bu Ratna membuka mata pelan. Bukan ancaman, Man. Suaranya lirih, tapi cukup jelas. Kamu tetap anak ibu. Ibu sayang kamu. Tapi sayang bukan berarti ibu harus menutup mata. Air mata menetes di sudut matanya. Kamu mirip bapakmu dalam banyak hal. Ada baiknya, ada buruknya. Dulu, ibu terlalu diam sampai rumah dijual 2 kali tanpa seizin ibu. Ibu tidak mau Lila dan Dinda rasakan ketakutan yang sama. Makanya ibu pilih caranya ibu, meski kamu mungkin benci ibu karenanya. Randi menggigit bibir, menahan emosi. Lalu aku harus bagaimana sekarang? Notaris kembali angkat bicara. Saran saya, Bapak Randi menerima kenyataan bahwa rumah ini bukan aset yang bisa Bapak pergunakan seenaknya untuk menutup semua masalah. Kita bisa atur kesepakatan tertulis hari ini, bahwa Bapak tidak akan menjadikan rumah ini jaminan apapun, tanpa persetujuan tertulis dari Ibu Lila, dan tanpa koordinasi dengan saya sebagai notaris. Kita juga bisa buat pernyataan, bahwa setelah Ibu Ratna, kepemilikan rumah sepenuhnya berpindah ke Lila dan Dinda, dan Bapak tidak akan mengajukan gugatan atas hal itu. Kakak-kakaknya mengangguk, mendukung. Aku sendiri hanya bisa diam. Bagian diriku yang dulu selalu ingin semua baik-baik saja, ingin melunakkan situasi, ingin berkata, jangan terlalu keras sama Randi, kali ini memilih diam. Karena kalau aku kembali jadi penengah yang terlalu lembut, mungkin tidak akan ada batas yang melindungi aku dan Dinda. Hening panjang menyelimuti ruangan. Akhirnya, dengan bahu turun dan mata yang tiba-tiba terlihat jauh lebih tua, Randi angkat bicara. Kalau itu satu-satunya cara supaya kalian semua berhenti menganggap aku musuh, aku tanda tangan, katanya pelan. Tapi jangan pikir aku tidak sakit hati. Bu Ratna mengulurkan tangan lemah ke arah Randi. Lebih baik kamu sakit hati hari ini, daripada menyesal seumur hidup karena kehilangan semuanya, ucapnya. Ibu mau kamu belajar, pegang tanggung jawab, tanpa selalu mencari jalan pintas. Proses penandatanganan berlangsung tanpa drama berlebihan. Notaris menjelaskan isi dokumen. Randi membaca walau jelas tidak sepenuh hati, lalu menorehkan tanda tangannya di atas kertas. Aku juga ikut menandatangani bagian yang menyebutkan bahwa aku mengetahui dan menerima amanah yang diberikan Bu Ratna. Bukan sebagai kemenangan, tapi sebagai beban yang harus kupikul dengan hati-hati. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hidup kami tidak langsung berubah seperti sinetron, yang semua masalahnya selesai dalam satu episode. Randi masih berjuang menyelesaikan urusan pekerjaannya, masih belajar mengatur uang dengan bantuan konselor keuangan yang disarankan kakaknya. Hubungan kami pun tidak kembali manis dalam semalam. Ada percakapan yang sulit, ada air mata, ada jeda ketika kami sama-sama memilih diam dulu, daripada mengucap kata-kata yang bisa melukai lebih dalam. Bu Ratna perlahan membaik, meski tenaganya tidak lagi sekuat dulu. Suatu sore, ketika ia sudah diizinkan pulang dan duduk di teras rumah dengan selimut di kakinya, aku mengajaknya berjalan pelan ke lorong. "Kamu sudah buka ruangan itu?" tanyanya. Meski aku tahu ia sudah bisa menebak jawabannya dari cara aku memegang kunci di tangan. "Sudah, Bu," jawabku. "Terima kasih karena Ibu percaya sama saya." Bu Ratna tersenyum kecil, senyum yang kali ini terasa lebih lega.
Maaf kalau cara ibu salah. Ibu cuma perempuan tua yang ketakutan mengulang masa lalu, katanya. Aku menggeleng. Kalau ibu tidak lakukan apa yang ibu lakukan, mungkin hari ini saya bicara dengan status janda tanpa rumah. Kami tertawa pelan, tawa yang lebih seperti cara tubuh melepaskan sedikit beban. Ruangan paling ujung tidak lagi dikunci sekarang. Setelah kami menata ulang isi rak dan menyimpan sebagian dokumen di tempat yang lebih aman, ruangan itu berubah pelan-pelan menjadi ruang doa dan ruang kerja kecil. Di satu sudut, aku meletakkan sajadah dan rak berisi beberapa buku. Di sudut lain, ada meja kecil tempat Dinda suka menggambar. Dinding dengan foto-foto kami tetap kubiarkan. Hanya kutambah beberapa foto baru. Foto Bu Ratna duduk di teras dengan Dinda di pangkuannya. Foto kami sekeluarga tersenyum kikuk di depan rumah setelah semuanya mereda. Kadang, malam-malam ketika rumah sudah sunyi, aku duduk di kursi di ruangan itu, memandangi foto-foto di dinding. Di sana, aku melihat perjalanan kami. Dari kecurigaan, ketidaktahuan, rencana-rencana yang disimpan dalam diam, sampai keberanian membuka pintu yang paling menakutkan. Bukan karena di baliknya ada hantu, tapi karena di baliknya ada kebenaran yang selama ini kami hindari. Aku belajar bahwa dalam rumah tangga, bahaya tidak selalu datang dari luar. Kadang, ia bersembunyi di balik kalimat manis. Sudah, kamu tidak usah pusing, biar aku saja yang urus. Kadang, ia mengunci pintu dan menyembunyikan kunci di leher orang yang dianggap lemah. Dan aku juga belajar bahwa mertua tidak selalu seperti apa cerita orang. Ada yang keras, ada yang manis, ada yang terlalu ikut campur. Tapi ada juga yang memilih menanggung beban sendiri, menutup satu ruangan agar badai tidak menerjang terlalu cepat. Kalau kamu yang mendengar ceritaku malam ini sedang hidup di rumah yang punya banyak pintu, mungkin ada baiknya kamu bertanya pelan pada dirimu sendiri. Pintu mana yang kamu biarkan terkunci karena takut, dan pintu mana yang sebenarnya harus kamu buka untuk menyelamatkan dirimu dan anak-anakmu. Karena kadang, keselamatan kita justru ada di balik pintu yang selama ini paling kita hindari.